Halo guys, selamat datang di Bibun Hatara. Apa kabar kalian semua? Semoga kabar kalian selalu baik ya, selalu sehat, selalu dilindungi sama Yang Maha Kuasa. Amin. General reading kali ini saya ambil tema yang membuat kamu spesial. Ya, apa sih yang membuat kamu spesial? Ya, saya ingatkan ini general reading, nggak akan semuanya resonate ya, karena ini pembacaan umum. Energinya banyak orang ya, jadi bisa resonate, bisa enggak, bisa sebagian aja yang resonate, atau bisa semuanya resonate buat kamu. Jadi ambil positifnya, ambil yang baik, ambil yang bermanfaat, dan jangan lupa selalu serahkan semuanya kepada Yang Maha Kuasa. Oke, saya shuffle dulu kartunya. General reading. Apa yang membuat kamu spesial? Yang membuat kamu spesial di sini karena kamu memiliki pengetahuan gitu ya tentang keuangan, tentang finansial. Kamu juga memiliki kemampuan untuk mengelola keuangan dengan baik. Jadi kamu sadar untuk menabung, sadar untuk investasi ya. Kamu punya perencanaan keuangan jangka panjang gitu ya. Dan spesialnya kamu di sini karena kamu kayak keluarga itu number one gitu ya. Nomor satu gitu. Jadi kamu menjadi orang yang bisa dibilang gitu ya, orang yang paling paham gitu ya, orang yang paling paham, orang yang paling tahu bagaimana untuk membuat keluarga itu selalu akur gitu ya, guyup rukun gitu kan kalau orang Jawa bilang. Kamu tahu gitu ya, kamu menjadi seorang penengah, kamu tahu gimana caranya agar keluarga itu bersatu, saling mendukung, saling support. Itu tuh kamu ngerti ya. Dan kamu bisa dibilang gitu ya, kamu adalah orang yang akan maju pertama kali atau kamu akan kamu akan melakukan apapun, bahkan mengorbankan diri kamu untuk keutuhan, kerukunan keluarga. Ini terutama keluarga besar ya, bisa ya keluarga inti. Dan mungkin juga sebagian dari kamu memiliki keluarga besar gitu ya, kayak mungkin lebih dari 3 bersaudara atau 4 bersaudara gitu. Dan kamu berusaha untuk menjaga keharmonisan di keluarga. Ya, kurang lebih begitu. Yang membuat kamu spesial adalah bagaimana kamu memahami orang lain. Kamu memiliki kemampuan untuk memahami orang lain, ya. Kamu menjadi seorang pendengar yang baik, kamu peka, kamu sensitif akan emosi orang lain, akan perasaan orang lain gitu ya. Bahkan ada sebagian dari diri kamu yang kayak bisa ngebaca aura, bisa ngebaca energi gitu ya. Ini karena intuisi kamu bekerja. Intuisi kamu tajam dan kamu mendengarkan intuisi kamu. Dan ya, ini karena apa ya?
Dan sebagian besar dari kamu, kemampuan kamu memahami orang lain ya karena kamu udah pernah di fase itu. Iya, kemampuan mengerti, memahami itu karena kamu pernah di fase itu, terutama ketika orang mengalami kesulitan, gitu ya, orang lagi terpuruk, itu untuk orang lain mungkin akan ngejudge, ya, menghakimi, menyalahkan, gitu kan, mencari kekurangan. Tapi kamu akan menjadi orang pertama yang merangkul, ya, bisa, ya, ini bisa kayak di keluarga besar kamu gitu ya. Ketika ada salah satu keluarga yang lagi menghadapi kesulitan, problem gitu ya. Kamu adalah orang pertama yang akan hadir. Hadir aja gitu ya. Memberi dukungan ya, menjadi pendengar, kayak memberi ruang gitu untuk mereka menceritakan apa yang mereka rasakan, apa yang terjadi gitu ya. Dan kalau mereka mengizinkan, kamu akan membantu gitu ya, mencari solusi. Kalau mereka nggak meminta bantuan, ya kamu akan mendukung, mensupport gitu ya. Jadi mereka merasa dihargai, dipahami gitu. Spesialnya kamu, ya, yang membuat kamu spesial di sini adalah kedisiplinan kamu, konsistensi kamu, ya, rasa tanggung jawab kamu, dan kamu orang yang ambisius. Ya, kamu mengejar kestabilan keuangan. Kamu tahu apa yang kamu inginkan untuk masa depan, terutama di sini yang berkaitan dengan keuangan, gitu ya. Kamu pekerja keras. Di sini yang paling aku rasakan tuh kamu orang yang sangat disiplin. Ya, kamu bisa melawan rasa malas kamu, gitu ya. Dan itu sangat tidak mudah. Menjaga kedisiplinan, konsistensi, fokus, gitu kan. Gak mudah ya, apalagi ketika kamu lagi di fase yang apalagi mood kamu yang mudah terdistraksi, gitu ya, mudah lagi emosi kamu lagi kalut gitu lah ya, lagi nggak nyaman, dan kamu harus tetap konsisten, kamu harus tetap disiplin, harus bekerja gitu tuh nggak mudah. Dan ini yang menjadi spesial kamu. Tapi karena kamu tahu apa yang kamu inginkan gitu, jadi kamu kerja bukan sekedar kerja, tapi memang kamu memiliki planning gitu ya untuk jangka panjangnya. Kamu mau seperti apa? Kamu ingin menjadi seperti apa? Gitu. Ya, dan itu yang kayak memicu semangat kamu untuk tetap ayo, semangat bekerja keras gitu. Spesialnya kamu, ya, di sini, ya, yang aku rasakan. Kamu pernah memiliki trauma. Trauma pengkhianatan, trauma ditinggalkan, dan ini kayak menjadikan pribadi kamu yang sangat hati-hati, waspada, kamu menjaga batasan, memasang pagar, memasang tembok. Tapi di sini
Kenapa kamu spesial gitu ya. Luka kamu ini menjadikan kamu spesial. Karena kamu hati-hati dalam bertindak, hati-hati dalam bertutur kata, hati-hati bersikap, hati-hati dalam memilih teman gitu kan, hati-hati dalam memilih circle. Ya, ini karena pengalaman masa lalu kamu gitu ya. Mungkin kamu pernah diabaikan, ditinggalkan, ditolak atau dikhianati. Itu dan membentuk kamu menjadi orang seperti sekarang. Tapi karena ada Queen of Cup gitu ya. Luka kamu di masa lalu, trauma kamu di masa lalu itu menjadikan kamu memiliki kemampuan untuk memahami orang lain. Gitu. Keren ya. Oke, yang membuat kamu spesial. Ya, kamu spesial karena kamu memiliki sudut pandang yang luas. Ya, kamu tidak mudah menghakimi gitu ya. Jadi, yang aku rasakan ini ya, trauma kamu di masa lalu gitu. Menjadikan kamu mampu memahami orang lain dan menjadikan kamu kayak trauma di masa lalu, luka di masa lalu itu membuat kamu berusaha gimana caranya selalu berpikir positif, selalu berpikir dari sudut pandang orang lain gitu, dan itu akan mengurangi perasaan terlukanya kamu ya. Ketika kamu mampu memahami orang lain, ketika kamu bisa berpikir dari sudut pandang orang lain gitu ya, terutama adalah orang yang menyakiti kamu. Ya, kamu mampu memahami kenapa mereka melakukan ini, ya, apa motif mereka, dan mungkin kamu juga mampu memahami, ya, ketika mereka melakukan atau ketika mereka menyakiti kamu, mungkin mereka juga sebenarnya memiliki luka, gitu. Dan itu membuat kamu justru akhirnya empati, gitu, ya. Jadi pemikiran kamu sangat bijaksana, sangat dewasa. Ketika kamu terluka oleh seseorang atau ada orang-orang yang sengaja untuk menyakiti kamu atau meremehkan kamu tuh mampu memahami mereka karena kamu mampu melihat atau kamu orang yang objektif dan bisa ngerti dari sudut pandang orang-orang yang menyakiti kamu, dan itu nggak mudah. Ini nggak mudah karena apa ya, kamu harus menurunkan ego, kamu ikhlas, kamu legowo gitu ya. Dan ini nggak mudah, karena kebanyakan orang ketika terluka, tersakiti, ya, pikiran pertama yang hadir adalah bagaimana aku membalas luka ini. Bagaimana mereka mendapatkan yang sepadan dengan apa yang aku rasakan. Kebanyakan. Tapi yang membuat kamu spesial ketika kamu terluka, ya, adalah kemampuan kamu memahami orang yang menyakiti kamu, gitu ya. Ini kan sangat tidak mudah. Ya, ini karena ego kamu tuh udah kayak gimana ya? Kamu sudah tidak menggunakan ego lagi gitu ya. Kamu menggunakan kasih sayang gitu ya. Kamu menggunakan cinta. Ya. Bahkan kamu bisa akhirnya memahami orang yang menyakiti kamu. Kamu bahkan bisa empati, ya, sayang, gitu kan? Spesial banget ya. Ini nggak mudah. Dan ini kebanyakan adalah ya ini karena kebijaksanaan. Ada wise gitu ya, ada kebijaksanaan, kedewasaan. Yang membuat kamu spesial
adalah bagaimana kamu menarik keberlimpahan ke dalam hidup kamu. Ya, mungkin sebagian dari kamu ini ada yang udah paham dengan hukum law of attraction, ya, mungkin sebagian dari diri kamu, dan kamu menerapkan itu, ya, mempraktekkan. Dan kalau yang belum tahu gitu tentang hukum law of attraction, ya, memang kamu berusaha untuk menebarkan kepositifan gitu ya, untuk diri kamu sendiri, untuk orang-orang sekitar gitu ya. Jadi kamu berusaha menjaga vibrasi kamu tuh tetap tinggi, tetap baik gitu ya. Dengan kamu berusaha untuk berpikir positif, berprasangka baik gitu ya, bahagia, optimis, dan kamu paham dengan perasaan kamu. Kamu sadar gitu ya, kamu sadar akan perasaan kamu, dan ketika kamu sedang menghadapi perasaan-perasaan negatif, kamu tahu gimana caranya untuk melepaskan, meregulasi gitu ya. Makanya di sini kamu selalu berusaha untuk menjaga vibrasi kamu tetap positif, tetap baik. Ya, itu karena kamu sudah memiliki kemampuan untuk meregulasi emosi kamu, ya, mengelola, menerima perasaan kamu, kemudian kamu lepaskan gitu ya. Dan boleh share di sini bagaimana kamu melepaskan emosi-emosi negatif kamu, ya. Kalau saya pribadi seringnya itu kayak meditasi gitu kan, menenangkan diri, atau mendengarkan musik, atau kadang aku juga ini yoga gitu ya. Kalau memang udah dengan cara-cara yang ringan itu nggak mempan, aku akan yoga gitu, dan itu akan mengembalikan perasaan positifnya gitu ya, yang membuat kamu spesial. Kamu spesial karena kamu memiliki hati yang hangat, hati yang penuh cinta kasih, ya. Kamu selalu memberi cinta pada orang lain, ya. Karena kamu kayak cinta kamu tuh udah penuh, kamu memiliki apa ya? Kamu mendapatkan tangki cinta kamu tuh udah penuh gitu untuk diri kamu sendiri. Makanya yang kamu tebarkan keluar itu juga adalah cinta, kasih sayang, perhatian, kepedulian gitu ya. Jadi sudah tidak ada lagi iri dengki, ya. Kayak yang aku rasakan tuh di sini, kamu udah secure gitu dengan diri kamu sendiri. Kamu udah ada self love untuk diri kamu sendiri, ya. Udah paham dengan apa yang kamu mau, apa yang kamu inginkan gitu ya. Dan apa yang ada di dalam itu kan akan terpancar keluar, ya. Diri kamu yang sudah mencintai diri kamu apa adanya gitu ya. Kamu yang udah self love, kamu udah penuh dengan diri kamu sendiri, kamu udah merasa utuh, tangki cinta kamu udah penuh, itu kan akhirnya akan terefleksi keluar, dan kamu, iya, apa yang ada di dalam itulah yang akan di luar, ya. Ketika yang ada dalam hatimu adalah cahaya, ya, cinta, itu juga yang akan kamu berikan kepada orang lain gitu ya. Begitu juga ketika orang yang belum selesai dengan dirinya, ya, masih insecure, masih cemas, masih nggak percaya diri gitu ya, masih ada rasa-rasa apa ya, kadang merasa terancam gitu tuh, yang akan terefleksi keluar ke orang-orang juga ya seperti itu, ya. Ada rasa, apalagi untuk orang-orang yang peka
gitu ya, orang-orang yang intuitif, itu tuh akan kerasa. Dan sebenarnya bagaimana mereka mengucapkan apa yang diucapkan, bagaimana sikap mereka itu kan akan kelihatan gitu ya. Yang membuat kamu spesial di sini, jadi kamu tuh memiliki hati yang empati, ya, hati yang penuh kasih. Tapi kamu tidak menggunakan emosi kamu, tidak menggunakan perasaan kamu ketika kamu dihadapkan pada sebuah keputusan, dihadapkan sebuah problem gitu ya. Kamu mampu berpikir jernih, kamu mampu berpikir logis, dan kamu mampu mengambil keputusan sesuai dengan apa? Kamu mengambil keputusan dengan penuh pertimbangan gitu ya. Bukan karena dikuasai oleh perasaan kamu atau dikuasai oleh emosi kamu tuh enggak. Kamu mampu berpikir jernih ya, mempertimbangkan setiap keputusan gitu ya. Jadi ada kecerdasan intelektual di sini ya. Kamu logis, kamu rasional gitu. Meskipun kamu orang yang empat, kamu orang yang penuh kasih sayang, tapi kamu juga orang yang logis, kamu orang yang rasional. Gitu ya. Dan ini keren. Keren. Oke. Okay. Yang membuat kamu spesial, ya di sini karena kamu orang yang romantis. Kamu orang yang hangat, ya. Kamu kayak gimana ya? Ya kamu romantis gitu. Kamu ramah, kamu asik. Jadi kamu memiliki kemampuan untuk membuat orang lain itu merasa nyaman sama kamu. Membuat orang lain itu merasa dihargai, disupport gitu, ya. Dan kamu seru gitu. Kamu seru. Oke ya, di sini zodiak yang paling kenceng ya, yang terbaca di sini adalah Virgo, Taurus, Capricorn. Tapi lebih kenceng di Capricornnya. Kemudian ada Pisces, Cancer, Scorpio, ya, lebih kenceng di Cancernya. Kemudian ada Leo, Aries, Sagittarius, ya, Gemini, Libra, Aquarius. Oke ya, sekian dulu readingannya, ya, mohon maaf jika ada salah-salah kata, ya, dan terima kasih kepada teman-teman yang udah like, comment, and share video saya. Terima kasih yang udah mendukung channel saya dengan subscribe channel saya. Terima kasih juga kepada teman-teman yang selalu setia menunggu video readingan saya. Ya, doa yang terbaik untuk kalian semua. Oke ya, sekian dulu readingannya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Bye-bye.